Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Esra, pasal yang ketiga, yaitu tentang pembangunan mezbah dan peletakan dasar bait Allah atau bait suci. Nah, sebelum kita membaca dan membahas lebih lanjut, saya ajak kita bersama-sama masuk ya ke dalam hadirat Allah. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan, sebab sungguh Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia menyertai umatnya, menyertai kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inaya sadana persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat panggilan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami dipanggil, diizinkan untuk melayani Engkau sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur. Ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau
lebih sungguh lagi dari waktu ke waktu. Dan kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami, aktivitas kami. Semua menjadi persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati pembelajaran Bible Study pada hari ini. Ajar kami, bimbing kami, urapi kami dengan kuasa firman-Mu. Sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah hidup kami bersyukur. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Dalam kitab Esra pasal yang ketiga ini, dibagi menjadi dua perikop. Perikop pertama bicara mengenai pembangunan mezbah, dan perikop kedua mengenai perletakan dasar bait suci. Nah, umat Tuhan memahami bahwa hal pertama yang harus mereka kerjakan adalah membangun kembali mezbah. Karena mezbah di sini bicara mengenai bagaimana kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mezbah bicara mengenai ucapan syukur kepada Tuhan. Mezbah berbicara mengenai bagaimana membangun hubungan yang dipulihkan, disegarkan di hadapan Tuhan antara umat dengan Allahnya. Ini mezbah. Mezbah berbicara mengenai apa yang dapat kita persembahkan dari hidup, dari seluruh apa yang kita punya. Nah, ini bagian yang paling penting dimulai oleh kelompok orang-orang yang sudah kembali dari pembuangan setelah mereka beberapa waktu lamanya tinggal di daerah tersebut atau di Yudea, di Yehuda, di daerah asal masing-masing. Mereka tetap kompak, 50.000 jiwa itu yang sudah menetap di kota mereka masing-masing. Mereka mulai membangun mezbah bagi Tuhan. Wah, itu langkah luar biasa Bapak Ibu sekalian Tuhan. Mereka tahu dengan membangun mezbah, ibadah mereka sudah dimulai. Rohani mereka sudah mengalami pemulihan. Status mereka bahwa mereka adalah umat Allah dan hanya bisa menyembah Tuhan. Bertobat dari kesalahan pelanggaran masa lalu itu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mezbah didirikan di sini, pertanda bahwa mereka hanya punya satu Tuhan, punya satu juru selamat yang tetap setia dan mengasihi mereka, yang tetap menyertai mereka sampai saat itu. Nah, sekalipun ada perasaan takut terhadap orang lain yang tinggal di sekitarnya, hati mereka tetap teguh untuk mempersembahkan kurban pada Tuhan. Mereka bersatu hati membangun mezbah di tempat semula yang dulu di Bait Salomo. Di situ didirikan mezbah dan dihancurkan. Di tempat tersebut mereka kembali membangun mezbah buat Tuhan. Ya. Jadi membangun mezbah menunjukkan bahwa mereka mulai mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Mereka mulai ibadah mereka kepada Tuhan saja. Kita bacakan ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saya pandu kita untuk membaca firman Tuhan ini di halaman 506 Alkitab saya. Bapak Ibu boleh baca di rumah atau mendengarkan. Pembangunan mezbah. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu dan Zerubabel bin Seltiel,
beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah untuk Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran yang waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut ketetapan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Lebanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Wow. Genap 7 bulan mereka tinggal, ya. Atau boleh dikata juga pada bulan ke-7. Pada bulan ke-7 kalender Yahudi, yaitu bulan Tizri, ya. Kalau kalender kita sekitar pertengahan September sampai Oktober. Saya lebih percaya bahwa bulan yang ke-7 ini atau tiba bulan ke-7 bukan 7 bulan mereka berada di negeri tersebut, di negeri Yehuda, tetapi ini bicara bulan ke-7 kalender, yaitu bulan Tisri. Kenapa? Karena bulan Tisri itu banyak hari raya. Banyak hari raya. Nah, tadi kita baca berulang kali mereka melakukan perayaan-perayaan hari raya, bulan baru, dan mempersembahkan kurban bakaran bersifat tetap. Ya, ini yang mereka lakukan. Mereka sekalipun ada masyarakat di tengah-tengah mereka, masyarakat yang telah tinggal di negeri itu ketika mereka ada di pembuangan. Nah, orang-orang Arab, orang-orang yang ada di sekitar dari Yehuda itu, baik itu Amon, baik itu Amalek, baik itu punya bangsa-bangsa yang ada menjadi tetangga-tetangga orang Israel, orang Yehuda. Yang paling banyak hijrah ke situ adalah kelompok orang-orang dari negeri Arab. Karena prinsip dari kerajaan Babel waktu dan Asyur waktu melakukan pembuangan, penduduk asli dibuang, dipindahkan tempat. Lalu penduduk dari negeri yang lain ditawan, dipindahkan ke situ, ke negeri. Jadi ada persilangan penduduk. Supaya apa? Supaya menghilangkan jati diri, menghilangkan kekuatan, menghilangkan integritas diri mereka, budaya mereka habis lenyap. Seperti itu. Jadi jahat banget Bapak Ibu Tuhan. Demikian juga dengan kondisi orang Israel dan Yehuda. Ketika orang Yehuda ditawan ke Babel, maka kelompok-kelompok lain masuk tinggal di situ, menetap di sana. Sehingga waktu orang Yehuda kembali dari pembuangan, penduduk-penduduk pendatang yang tinggal di Yehuda itu sepertinya terusik. Sehingga membuat orang Israel juga atau orang Yehuda ini agak sungkan. Takut juga melaksanakan kegiatan ibadah mereka. Padahal itu negeri mereka, tanah mereka. Ya, ini menjadi halangan bagi mereka. Sehingga mereka merasa tidak bebas untuk mempersembahkan kurban atau melakukan apapun untuk Tuhan. Ini yang disampaikan di dalam ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tapi puji Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-7 bahwa Allah sudah mempersiapkan lebih dulu melalui Raja Kores ini apa saja yang harus mereka lakukan. Ya, negeri-negeri yang lain, raja-raja yang tetangga yang dulu bersahabat dengan Yehuda, dengan Israel, bersedia untuk membantu, termasuk urusan pembangunan bait Allah ini. Nah, puji Tuhan, mezbah sudah didirikan.
Kurban bakaran sudah berjalan. Tapi sampai saat itu diberitahu bait Allah atau pondasinya belum dibangun. Belum ditaruh dasar untuk membangun bait Allah. Bapak Ibu dalam Tuhan, bagi orang Israel, rasa takut kepada Tuhan itu tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut terhadap orang di sekitar. Oleh apapun juga, oleh ancaman. Nanti di kitab Nehemia kita bisa belajar bersama-sama bagaimana keberanian itu datang muncul di tengah ancaman, mereka tetap membangun tembok. Wow, luar biasa. Ya, penggambaran yang sangat heroik ditunjukkan dalam kitab tersebut. Bagaimana mereka sementara bekerja, sementara bertaruh nyawa, sementara juga berteriak minta pertolongan Tuhan. Wow, itu luar biasa. Mereka mengutamakan Allah. Ini umat yang baru kembali ini membangun mezbah dan mengutamakan Allah. Sehingga apapun kesulitan yang menghadang, yang ada di depan mata mereka, yang mengancam mereka, mereka tetap berkomitmen terhadap Allah. Mereka tetap menjadikan Allah itu prioritas hidup, prioritas utama. Pemulihan hubungan dengan Tuhan itu harus lebih utama dari semuanya. Wow, saya kira ini menjadi pembelajaran buat kita. Mau bersekutu dengan Tuhan, itu harus menjadi prioritas kita. Mau menghampiri Tuhan dalam ibadah, di dalam doa, entah itu mau doa fajar, entah itu menara doa, entah itu kegiatan-kegiatan doa lainnya, ibadah raya, itu harus menjadi bagian melekat dengan umat Tuhan. Kita harus punya kesediaan hati mengutamakan Tuhan. Mezbah keluarga, doa bersama, itu harus diprioritaskan. Supaya apa? Hubungan kita, mesranya kita dengan Tuhan, kerohanian kita tetap terjaga. Ya, iman kita tetap bangkit, tetap menyala. Umat Israel itu mengetahui, Bapak Ibu Tuhan, bahwa Allah akan melindungi mereka dari bahaya. Hanya apabila mereka menghampiri Tuhan dalam iman dan ketaatan. Demikian kita juga. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap hari, maka Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita. Kesehatan, sukacita, ketentraman, keharmonisan dalam keluarga, anak dilindungi, disertai, diberkati Tuhan. Semua yang kita kerjakan jadi berhasil, Tuhan akan berkati. Sebab itu dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ya. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-10 atau 18 itu ya. Iya, dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Penuh keberanian, ya. Supaya apa? Kita bisa menerima rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan. Supaya kita menemukan karunia Tuhan untuk dapat pertolongan Tuhan pada waktunya, kapan saja. Ini luar biasa. Tapi itu terjadi bila kita datang menghampiri Tuhan dan mengutamakan Dia dari segala-galanya. Lebih di atas segalanya, Yesus Kristus Tuhan kita, Dia yang terutama. Ya. Nah, orang Israel atau orang Yehuda ini juga harus memahami maksud eksistensi mereka, keberadaan mereka. Tujuan pokok mereka ada di situ, panggilan Tuhan bagi mereka itu apa? Yaitu mereka harus mempersembahkan kurban kepada Allah. Karena ini bicara pemulihan hubungan, pemulihan status. Jadi mereka harus diingatkan dan disadarkan bahwa mereka adalah umat kudus kepunyaan Allah. Mereka adalah kerajaan imam, ya, dan bangsa yang kudus milik kepunyaan Tuhan. Ini status yang sama juga. Bahkan kepada kita umat Tuhan, gereja Tuhan, kita adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Wow, keren.
Jadi hanya dengan memenuhi panggilan rohani ini, mereka dapat menjadi umat sebagaimana yang dikehendaki Allah. Ketika mereka membangun mezbah, mempersembahkan kurban kepada Tuhan, barulah status itu nempel kuat, terbukti. Ya, kita memang umat kerajaan imam. Kita memang adalah bangsa yang kudus, milik kepunyaan Tuhan. Dan tugas kita adalah melakukan ini. Ibadah kepada Allah, mempersembahkan kurban kepada Tuhan sesuai hukum yang ditetapkan Allah bagi mereka. Ya, demikian pula dengan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tujuannya jelas, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, dari Kristus yang telah memanggil kita keluar dari gelap dan masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Amin. Sebab ya, kita harus sadar juga bahwa kenyataannya gereja itu merupakan Israel secara rohani. Kita punya hubungan kuat dengan orang Israel, dengan bangsa yang dipilih Allah ini. Setidaknya iman kita, orang Kristen ini, punya akar yang kuat dari keyahudian. Tidak bisa tidak. Iman kita berakar dari keyahudian, dari orang Israel, dari orang Yahudi. Keselamatan datang dari Yahudi, yaitu melalui Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menerima Abraham sebagai bapa iman kita, kita dicangkokkan. Jadi akar kerohanian kita bersumber dari orang Israel, dari bangsa Yahudi. Jadi betapa tidaknya kita mengucap syukur atas bangsa ini, atas umat Allah ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita punya peran yang sama sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai imamat rajani. Setiap hari kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Meletakkan hidup kita di mezbah sebagai persembahan yang kudus. Hidup berkenan di hadapan Allah dari waktu ke waktu. Dari apapun sikap, tindakan, perilaku, hidup kita adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Selain itu, Bapak Islam Tuhan, mereka juga masih memberi persembahan sukarela di bawah setiap saat, ya. Juga korban untuk perayaan semua. Ada pula hari pondok daun di sini, pondok daun memperingati perjalanan mereka di padang gurun yang dilakukan dengan rasa syukur kepada Tuhan dengan sukacita yang besar. Sebab sebagai umat perjanjian baru, kita ini ya, gereja, kita harus mengucap syukur bahwa kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Binatang, segala macam. Tuhan hanya menuntut hidup kita, diri kita, dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita ini, gerak-gerik kita, tindakan kita, motivasi kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, semua harus diwarnai Kristus. Setidaknya ada nama Kristus tertera di pikiran kita. Kristus kekudusannya menjadi standar hidup kita. Memang tidak mudah, sulit. Tetapi Kristus berkata, sempurnalah kamu seperti Bapakku di surga sempurna. Kalau sampai Yesus berbicara demikian berarti ada jaminan kita bisa, kita sanggup. Roh Kudusnya yang bekerja menolong kita dari waktu ke waktu. Kalau gagal, jatuh, bangkit lagi, pulih lagi, maju lagi, jatuh, bangkit lagi, maju lagi. Terus bergerak ke arah Kristus. Gak boleh berhenti, gak boleh jatuh dan membiarkan diri tergeletak. Tuhan tidak akan biarkan kita mengalami hal seperti itu. Maka sukacita akan memenuhi hidup kita. Ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah kita. Bapak Ibu salam Tuhan, korban bakaran korban yang seluruhnya dibakar, habis, itu disebut korban bakaran. Melambangkan apa? Totalitas pemberian, seluruh pemberian dengan segenap hidup, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Itu bicara totalitas pemberian. Nah, orang percaya
Yang memahami karunia Allah dalam pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita pasti akan mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara memberi hidup secara utuh, total, penuh kepada Tuhan. Ya, agar persembahan hidupnya itu berkenan bagi Allah, yaitu melayani Dia dan hidup menyenangkan Tuhan. Sebab tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, untuk kemuliaan namanya, supaya namanya harum. Dia disenangkan dengan hidup kita, dengan nyanyian kita. Biarlah manis kau dengar. Semua hal dari hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, yang kedua di perikop berikutnya adalah mereka meletakkan bait suci. Saya akan bacakan dari ayat 8 ya. Pada waktu tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka orang-orang Lewi itu, dan seterusnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa ketika pondasi bait suci itu diletakkan, umat itu menyanyikan pujian mereka kepada Tuhan. Waduh, ya, mereka naikkan pujian kepada Tuhan. Mereka menyaksikan bersama-sama bagaimana landasan atau pondasi bait suci itu diletakkan. Jadi mereka menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa, wow, ini semata-mata karena kemurahan Allah. Kita bisa mendirikan bait Allah. Kita mulai dengan tanam namanya pondasi itu. Kita mulai taruh lebih dulu yang kokoh. Wah, ini pasti merupakan jawaban Allah atas doa kita. Nah, ini mereka punya kerinduan ya untuk membangun bait Allah. Dan itu merupakan tujuan mereka kembali ke Yehuda. Alkitab menulis bahwa orang-orang Yehuda itu kemudian sangat histeris ya, sangat histeris. Di ayat yang ke-11 dikatakan begini, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ayat 12, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Nah, Bapak Islam Tuhan, ada kelompok orang yang merasakan suasana hati yang berbeda. Ada yang menyanyi dengan sorak-sorai dengan gembiranya. Ini pasti kelompok anak muda, anak remaja. Tapi orang-orang tua itu menangis sedih. Ya, menangis sedih. Kenapa mereka menangis sedih? Mereka menyaksikan begitu ditaruh pondasi, ukurannya segala macam terlihat jelas. Waduh, mereka yang pernah menyaksikan yang namanya kemegahan, besarnya, indahnya, mewahnya bait Salomo, bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Mereka nangis, mereka sedih, mereka terharu. Aduh, memang gak seberapa dibandingkan dengan apa yang dibangun oleh Raja Salomo. Ya, bait Allah Salomo dibangun dalam kemegahan, kekayaan, melimpah. Tetapi yang sekarang semua bersumber dari bantuan orang, bantuan kerajaan, kerajaan orang bangsa fasik, bangsa kafir. Bapak Ibu Islam Tuhan, ini yang
dialami oleh kelompok generasi tua. Tetapi generasi muda, remaja yang tidak pernah melihat bait Allah Salomo, dengan adanya bait Allah yang baru yang mereka buat mereka, ini kita adalah historis maker. Waduh, kita harus bersorak-sorai, bergembira. Dalam sejarah generasi kita bangun bait Allah. Padahal mereka nggak menyaksikan betapa megahnya, mewahnya bait Allah Salomo. Jadi dua suara ini yang terdengar riuh, ada yang bersorak-sorai, ada yang menangis. Semua perasaan bercampur aduk, ya, menjadi keriuhan yang sangat-sangat besar. Sekalipun hukum Allah mendorong umat untuk beribadah dengan tertib, hal itu tidak membatasi penyembahan pada satu bentuk atau pola tertentu, Bapak Islam Tuhan. Dari cara mereka nih ya, menyanyi, memuji, nangis, tertawa, ya. Beberapa orang yang telah menyaksikan kemulaian bait Allah Salomo menangis, ya, niscaya karena merasa lega, bisa demikian, bahwa aib kehancuran kini sudah tidak ada lagi. Boleh, itu bergembira, itu nangis karena gembira, ya, mereka bangga. Yang lain bersorak-sorai kegirangan karena mereka menjadi historis maker, ya, anak-anak yang merintis pembangunan bait Allah, tercatat sebagai generasi yang baru. Bapak Islam Tuhan, coba lihat kepada kita. Penyembahan kita hendaknya senantiasa luwes di hadapan Tuhan. Ya, bebas di hadapan Allah. Sehingga memberi peluang untuk berbagai ungkapan spontan, perasaan hati keluar, meluap-luap kepada Allah. Allah yang menciptakan kita masing-masing dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda. Demikian ibadah kita kepada Allah. Allah disenangkan dengan segala keanekaragaman umatnya ketika menghampiri Tuhan. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang bertepuk tangan, melompat bersorak-sorai, ada yang nangis. Semua ungkapan hati itu adalah bentuk sukacita, bentuk kegirangan, bentuk doa. Ungkapan hati kita kepada Tuhan harus bebas dilepaskan. Tuhan menikmati semua cara kita beribadah. Jadi ketika ada yang nangis, jangan dicari tahu, ngapain sih nangis? Ini ngapain sih? Kok dia beribadah kok lompat-lompat? Jangan diganggu, jangan diusik, jangan ditanya. Semua orang punya cara yang berbeda di hadapan Tuhan untuk mengekspresikan dirinya dalam ibadah rasa syukur kepada Allah. Penyembahan dalam roh dan kebenaran juga adalah ungkapan orang-orang umat perjanjian baru untuk menghadap Tuhan, untuk berdialog dengan Tuhan. Ya, saudaraku, membangun bait suci bukan tanpa tantangan. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ini. Mereka memiliki beberapa sikap yang patut kita teladani ketika memulai meletakkan bait Allah. Apa itu? Pertama, mereka berani menghadapi tantangan. Dalam segala keterbatasan, kemampuan, dan ancaman, mereka berani membangun mezbah, membangun bait suci. Dasarnya sudah diletakkan. Kedua, mereka memiliki komitmen yang kuat untuk tetap melakukan tugas itu. Ya, mereka tetap memelihara unity dan kekompakan serta tunduk dalam satu komando. Wah, itu luar biasa. Ketiga, mereka tetap meletakkan percaya mereka kepada Tuhan yang menyertai, yang melindungi mereka dan memberkati mereka. Bahwa ada penyediaan dari Tuhan terhadap apa yang mereka perlukan. Jadi tiga sikap ini harus kita miliki. Ketika kita juga membangun kerohanian kita setiap hari. Baik pribadi, keluarga maupun secara berjemaat. Bersama-sama mari kita berani hadapi tantangan. Apa saja dari dalam maupun dari luar. Dari suasana atau situasi iklim. Miliki komitmen yang serius dan sungguh-sungguh. Dan tetap percaya andalkan Tuhan. Demikian Esra pasal yang ketiga buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih lewat pelajaran yang sangat berharga ini. Engkau mengajarkan kami untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami harus berani melangkah. Kami tidak boleh takut dengan ancaman. Dan kami tidak boleh hidup di dalam kenyamanan kami.
Kami harus belajar mempersembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup kami, demikianlah panggilan hidup kami sebagai orang percaya untuk menyenangkan Tuhan dari seluruh keberadaan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Belajar dari kehidupan orang Israel, orang Yehuda ini, untuk berani menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Untuk mereka memiliki satu komitmen bersama-sama, memelihara keunitian dan tunduk kepada suara komando otoritas yang memimpin mereka. Dan mereka tetap percaya kepada penyertaan Allah yang menyediakan segala yang mereka butuhkan, perlukan. Kami belajar ya Tuhan, bahwa di dalam hidup ini, ketika kami melangkah melakukan kehendak Allah, meskipun tantangan besar di depan kami tetap berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau tetap tunduk kepada otoritas Tuhan yang Tuhan letakkan di atas kami. Dan kami belajar bersama-sama percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami adalah Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karenanya itu hamba berdoa, berkati seluruh umat-Mu, keluarga demi keluarga, para suami, para istri, anak-anak. Tuhan memberkati orang-orang muda, Tuhan memberkati, pulihkan kekuatan mereka. Masa depan mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Karenanya itu, kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.